Oke, students, welcome back with Miss Melissa. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi yang ada di bab 1, yaitu pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau civic lesson. Di bab 1, kita akan membahas mengenai perumusan dan juga penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mensyukuri, lalu menghargai, dan juga menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila, serta melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Langsung saja, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi pada 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang yang pada saat itu hal ini terjadi karena adanya perjanjian Kalijati yang terjadi di Subang, Jawa Barat, menyatakan bahwa Belanda atau Hindia Belanda menyatakan kekalahan atau menyerah kepada Jepang dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan juga Jepang Cahaya Asia. Pemerintah pendudukan Jepang mencoba menarik simpati bangsa Indonesia. Namun kemenangan Jepang ini tidak bertahan lama. Pihak sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan juga Belanda melakukan serangan balik terhadap Jepang. Nah, dengan kondisi yang semakin terdesak, akhirnya Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Akhirnya pada tanggal 17 September 1944, Perdana Menteri Koiso dalam sidang istimewa parlemen di Jepang di Tokyo memperbolehkan daerah Hindia Timur Indonesia untuk merdeka. Akhirnya pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan suatu badan, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Yang sekarang ini yang sering disebut dengan BPUPKI. Nah, BPUPKI kalau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Tujuannya yaitu untuk menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai persiapan ke pembentukan negara merdeka, yaitu Indonesia Merdeka. Nah, dalam pelaksanaan BPUPKI ini terdapat beberapa kali sidang. Sedangkan sidang yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Dan sidang kedua berlangsung dari tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli 1945, yaitu untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Selain itu, terjadi pertemuan tak resmi oleh panitia kecil atau yang disebut dengan panitia 9 oleh beberapa anggota BPUPKI. Nah, pada saat itu, KRT Rajiman Widyo Diningrat dinobatkan sebagai ketua BPUPKI, di mana anggota BPUPKI terdiri dari 62 orang Indonesia dan ditambah dengan 7 orang Jepang. Tetapi 7 orang Jepang tersebut tidak memiliki hak suara. Nah, dalam tugasnya sebagai ketua BPUPKI, Rajiman Widyo Diningrat juga dibantu oleh 2 ketua muda. Yang pertama, Ichibangase Yoshio, orang Jepang yang pada saat itu menjabat sebagai Shuchokan dari Cirebon, dan wakil dari Indonesia yaitu Raden Panji Turoso sebagai kepala sekretariat. Nah, Rajiman Widyo Diningrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Siapa saja tokoh yang menyatakan atau menyampaikan pendapat tentang rumusan dasar negara? Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, perumusan dasar negara terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Sedangkan menurut Supomo, perumusan Pancasila sebagai dasar negara terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu
sebagai berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan juga musyawarah. Yang terakhir, menurut Soekarno, terdiri dari 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada sidang BPU PKI pertama, dibentuklah sebuah kepanitiaan kecil yang disebut dengan Panitia 9 yang pada saat itu menghasilkan suatu rancangan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Nah, Ketua BPU PKI yang membentuk panitia kecil pada akhir persidangan pertama yaitu memberikan mandat kepada Insinyur Soekarno untuk memimpin panitia kecil tersebut. Anggota-anggotanya terdiri dari Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan beranggotakan Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Surosho, kemudian Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Nah, sidang atau rapat ini terjadi pada tanggal 22 Juni 1945 di malam hari di kediaman Soekarno, yaitu di Jalan Pegagasan Timur nomor 56 Jakarta. Akhirnya panitia 9 mencapai kesepakatan mengenai pembukaan hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar. Nah, rancangan tersebut oleh Soekarno disebut dengan Mukadimah, oleh Muhammad Yamin disebut dengan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo disebut dengan Gentleman's Agreement. Adapun dalam Piagam Jakarta, rumusan dasar negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban memeluk atau menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, akhirnya rancangan pembukaan hukum dasar ini kemudian menjadi suatu naskah yang bunyinya memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang biasanya kalian baca di upacara pada hari Senin. Nah, lalu Panitia 9 akhirnya melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPU PKI kedua dilakukan. Selanjutnya, BPU PKI membentuk 3 kepanitiaan pada saat sidang kedua ini. Yang pertama, Panitia Hukum Dasar, yang kedua, Panitia Ekonomi, dan Panitia Bela Negara. Nah, Soekarno akhirnya mengetuai Panitia Hukum Dasar. Tugasnya apa? Tugasnya membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Jadi, jika di sidang BPU PKI pertama merumuskan dasar negara, lalu pada sidang BPU PKI kedua, tujuannya untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Nah, selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPU PKI selanjutnya dibubarkan dan digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, tujuan hasil pertemuannya adalah Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Jadi Jepang menjanjikan kemerdekaan itu tanggal 24 Agustus 1945. Selain itu, akhirnya Soekarno diangkat menjadi ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota PPKI terdiri dari 21 orang, termasuk ketua dan juga wakil ketua. Akan tetapi ditambah kembali 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang. Nah, semua anggota PPKI berasal dari negara Indonesia. Beda dengan BPU PKI ya, kalau BPU PKI terdapat 7 orang Jepang. Nah, akhirnya Jepang menyatakan kekalahannya pada sekutu, yaitu Amerika Serikat, Belanda, dan juga Inggris pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena 2 kota Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki,
dijatuhi bom atom oleh sekutu. Akhirnya kekalahan Jepang tersebut diketahui oleh golongan muda dan mereka menginginkan atau mendesak agar kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Namun sayangnya keinginan mereka ditolak oleh golongan tua. Ya. Nah, golongan tua menginginkan bahwa proklamasi kemerdekaan itu melalui PPKI, yaitu tanggal 24 Agustus 1945. Akibatnya terjadilah peristiwa yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Akhirnya setelah peristiwa Rengas Dengklok tersebut disepakati bahwa proklamasi dilaksanakan keesokan harinya yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno yang pada saat itu didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Namun sebelum memproklamasikan, Muhammad Hatta mendapatkan pesan dari para tokoh bagian Indonesia Timur, di mana mereka merasa keberatan dengan kalimat yang terdapat di Piagam Jakarta, yaitu kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Selanjutnya Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, kemudian Kiai Haji Wahid Hashim untuk mengadakan suatu rapat pendahuluan sebelum dimulainya sidang PPKI. Hasilnya akhirnya terjadi kesepakatan bahwa kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat tersebut mencerminkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi sikap toleransi. Nah, Pancasila yang akhirnya disahkan urutannya pada tanggal 18 Agustus 1945 terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini jadi akhirnya 18 Agustus 1945 PPKI yang pada saat itu menggelar sidang mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, setelah mengetahui sejarah pengesahan atau perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kita akan membahas mengenai komitmen para pendiri bangsa atau negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih komitmen para perumus dasar negara? Komitmen atau biasa disebut dengan janji atau tanggung jawab adalah suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Jadi para pendiri negara pada saat mereka merumuskan dasar negara, mereka memiliki optimisme, memiliki ikrar atau janji di dalam diri mereka untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Lanjut ya. Adapun nilai komitmen yang terkandung di dalam adapun nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung di dalam Pancasila ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu semangat persatuan, kesatuan, dan juga nasionalisme. Poin yang kedua, rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, pantang menyerah, lalu aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, mengedepankan musyawarah, menghargai pendapat orang lain, dan tidak memaksakan pendapat. Nah, itu tadi nilai-nilai komitmen para pendiri bangsa yang terkandung di dalam Pancasila. Oke, nah saat ini ketika Indonesia sudah merdeka, bentuk komitmen atau ikrar atau janji kita dan perjuangan warga negara lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek, baik di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Nah, sebagai generasi muda, terutama kalian sebagai seorang pelajar, generasi muda perlu menyadari potensi diri yang ada di dalam diri kalian dan tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa. Misalnya ketika kalian memiliki potensi sebagai seorang atlet, kalian memiliki skill olahraga yang bagus,
kalian juga memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dengan cara berprestasi misalnya baik di kancah nasional maupun internasional. Karena generasi muda merupakan agen perubahan suatu bangsa. Oke? Yang terakhir yaitu nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan juga penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para pendiri bangsa, kita diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan juga patriotisme. Apa itu nasionalisme? Nah, nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa. Jadi, di dalam diri kita harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Kita paham tentang kebangsaan, ya, kita semangat cinta tanah air, lalu memiliki rasa bangga terhadap bangsa kita, dan juga senantiasa memelihara kehormatan bangsa kita. Sedangkan untuk patriotisme adalah cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsa Indonesia. Sikap ini tercermin dari para pahlawan-pahlawan kita, di mana pada saat mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mereka rela berkorban baik jiwa maupun raga demi kemerdekaan Indonesia. Oke, students, itu tadi pembahasan di materi bab 1 mengenai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Thank you so much and see you in the next video. Bye!